Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrana Maulana dengan NIM 10 11 72 40 38. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal dari UAS Fisika 2. Baik, akan saya mulai. Baik, yang pertama nomor 1 di sini diketahui data kawat panjang sejajar dialiri arus masing-masing L1 I1, I2 sama dengan 12A. Ukuran lob 10 cm kali 25 cm. Jarak sisi terdekat lob ke kawat I1 sama dengan 8 cm. Dijadikan meter jadi 0,08 meter. Jarak antar kawat 18 cm dijadikan meter jadi 0,18 meter. Panjang lob sejajar kawat sama dengan 2 I sama dengan 25 cm sama dijadikan meter sama dengan 0,25 meter. Lebar lob sama dengan 10 cm dijadikan meter jadi 0,10 meter. Langkah-langkah penyelesaian kita gunakan rumus flux magnetik, yaitu V sama dengan integral Bx kali L dx. Karena medan magnet dari kawat adalah gunakan rumus Bx sama dengan mu 0 arus I per 2Px. Oke, jadi segini ada kita jumlah V1 sama dengan mu IL per 2Pi ln sama dengan 0,18 per 0,08. Kalau V2 sama dengan mu IL per 2Pi ln sama dengan 0,10 per 0,8. Terus kita Pi total I1 kurang Pi2, terus sederhanakan logaritmanya di situ ya. Pi total sama dengan mu 0 IL per 2Pi ln sama dengan 0,18 per 0,10. Terus kita substitusi angka, terus kita sederhanakan dengan Pi total 6 kali 10 min 7 pangkat min 7 ya, di sini. Terus gunakan in 1,8, terus kita total hasilnya 3,53 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Di sini diketahui panjang kawat sama dengan 1 meter, jumlah lilitan 3, luas penampang 8 meter kubik, arus listrik Pp cos Vt, frekuensi ada 0,25 dan T sama dengan 2 detik. Baik, di sini A kuat medan magnet pada jarak 1 meter dari kawat lurus saat 2 detik. Kita gunakan rumus medan magnet B sama dengan mu 0 I per 2 Pr. Dan di situ ada keterangannya. Kita jumlah dengan hasil min 2 kali 10 pangkat negatif 7 Pi Tesla. Oke, kita lanjut yang ke B. Buat medan magnet di pusat solenoid saat 2 detik. Kita gunakan rumus medan magnet solenoid. Di situ ada B sama dengan mu 0 N I, dengan N sama dengan N per L. hasil dari atas dengan N sama dengan 3 per 1. Maaf, 3 per 1 sama dengan 3 lilitan per meter. Dengan kita jumlahkan dan hasilnya yaitu min 12 Pi pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 7 Pt. Yang C yaitu induktansi solenoid. Kita gunakan rumus induktansi solenoid yaitu L mu 0 N pangkat 2A per 1. Kita jumlahkan dengan hasil akhirnya yaitu 288 Pi kali 10 pangkat min 5 Henry. Baik, kita lanjut D, E, F.
Dengan kalau D kita masukkan rumus seperti itu ya, seperti di atas itu, di atas. Terus dengan hasil nanti 1,44 pi pangkat 3 x kali 10 pangkat min 5 P2J seperti di atas ini. Yang E yaitu GGL maksimum hanya berubah terhadap sudut, karena ini nggak ada P-nya ya, jadi GGL max sama dengan NaP. Dan juga yang F hasilnya seperti itu, seperti di atas itu. Baik, kita lanjut nomor 3. A konstanta waktu sebelum dan sesudah tertutup. Kita sebelum saklar ditutup, rangkaian hanya ada sumber 10 volt di sini, resisten 50 kg dan kapasitor 10 yang terhubung. Konstanta waktu kita hitung, kita masukkan sesuai dengan rumus dengan hasil 0,5 detik. Jadi jawabannya 0,5 detik. Dan sesudah saklar ditutup, hasilnya yaitu 1 detik. Yang selanjutnya itu yang B harus sebagai fungsi waktu pengisian kapasitor dengan rumus seperti di atas ini rumusnya. Substitusi nilai, kita substitusikan nilai, terus sesudah saklar ditutup seperti itu ya, ada di contoh, ada di atas sini, dan hasilnya yaitu min 0,001 ampere ya, seperti di atas. Baik, kita lanjut nomor keempat, yaitu rangkaian RLC paralel. R yaitu resistor, L itu induktor, dan C itu kapasitor. Impedansi total Z seperti di atas itu dengan XL sama dengan WL, yaitu reaktansi induktor, XC reaktansi kapasitif, dan W sama dengan 2πf yaitu frekuensi sudut. Terus beda fasa di atas itu. Pokoknya ini karena nilai numerik tidak bisa dihitung tanpa data R, L, C, dan F. Baik, kita lanjut nomor 5 yang terakhir. Diketahui panjang solenoid sama dengan 95 cm, kita jadikan meter jadi 0,95 meter. Terus jari-jari sama dengan 2 cm, jumlah lilitan sama dengan 1200, terus arus sama dengan 3,6 ampere. Kita masukkan rumus B sama dengan mu 0 kali N kali I. Seperti itu wis, contoh seperti di atas ini, dijumlah. Jadi hasilnya itu, hasil akhir jadi besaran medan magnet di dalam solenoid adalah 5,7 militesla. Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.